Sampai nyerah dong. Jangan. Sama mandiri. Mungkin ada PTN lain yang mengambil mahasiswanya juga ada jalur. Ingat 3M. 3M. Benar, mampu, mau. SN bukan akhir. SN bukan akhir, teman-teman. Oh, jadi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Sempati SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Bersama dengan saya Syifa Melidia, siswi SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Pada hari ini tuh ada sebuah kabar luar biasa gembiranya karena di 2021 ini SMA Negeri 4 Bukit Tinggi telah meloloskan 11 anak muridnya jebol SNMPTN. Luar biasa banget kan? Di antara 11 murid tadi itu ada yang 3 murid yang berjurusan IPS dan 8 murid yang berjurusan MIPA. Sebelum kita bincang-bincang asik sama narasumber kita pada hari ini, kita lihat dulu ya cuplikan berikut ini. Pada hari ini tuh Syifa nggak sendirian karena di sini tuh ada bintang tamu luar biasa dan mereka ini adalah kakak-kakak 2 di antara 11 orang yang lulus SNMPTN itu ya kak ya. Yeah. Benar. Nah sebelum itu boleh dong kakak berdua memperkenalkan dirinya kepada penonton. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Siti Haifa dari kelas 12 MIPA 2. Ya, perkenalkan nama Bang Bima Lintang Pratama dari kelas 12 MIPA 3. Oke, berarti aku boleh manggilnya Kak Siti sama Kak Bima boleh? Boleh. Oke, karena didengar-dengar gitu, SNMPTN itu adalah suatu jalur untuk masuk ke universitas yang lumayan ketat. Karena dia melihat nilai rapor ya Kak ya. Dan gimana sih rasanya menjadi orang yang terpilih lolos SNMPTN gitu? Kalau dari Kakak Siti gimana? Wow. Bersyukur banget, alhamdulillah, senang, bahagia bisa mewakili gitu kan. Iya, mewakili SMA 4. Ya. Lolos SNMPTN. Ya. Waduh. Juga kebanggaan sama diri sendiri. Iya, lolos SNMPTN. Itu kan karena dia jalur undangan ya. Nasional kan? Oh, nasional. Ya. Waduh. Di jurusan apa dan universitas apa kak? Kalau aku sendiri sih pendidikan Sendra Tasik dan di UNP. UNP, ya. Waduh, Universitas Padang, Negeri Padang. Dan kalau abang sendiri gimana perasaannya lolos SNMPTN? Perasaan Bang senang sekali ya, pasti kan. Pastinya dong. Terus sangat bersyukur karena telah tembus di jalur SNMPTN yang istimewa kan. Iya, jarang-jarang orang dapat SNMPTN kan. Ya spesial banget karena ketat banget juga ya kan. Berarti dia menyeleksi itu seluruh Indonesia. Iya. Lawan kita nggak cuma teman kita satu kelas, satu sekolah, ya satu Indonesia. Satu Indonesia. Iya. Luar biasa banget. Seleksi nasional. Iya gila. Waduh. Ya kan karena itu juga lah SNMPTN itu dianggap luar biasa ketika ada yang lolos gitu kan. Serasa jadi artis gitu, lolos SNMPTN gitu loh. Gitu. Tapi nggak boleh sombong juga. Iya. Jurusan sendiri, kenapa kakak memilih Sendra Tasik sebagai jurusan pilihan? Apakah karena paksaan orang tua mungkin atau udah pasrah aja udah gitu aja gitu? Gimana? Mungkin ngukur dari 3M ya. 3M apa gitu? 3M. Waduh. Minat, mampu, mau. Waduh, 3M. Ya, soalnya kan kalau aku pribadi sih ada bakat ya ke seni gitu, seni drama lebih tepatnya. Dan juga ada di SMA waktu itu udah ikut lomba juga monolog. Lomba monolog? Iya, jadi
ya kenapa enggak gitu, ada kesempatan juga Iya, kan. cocok juga ya dengan jiwanya ada ya. kesempatan juga. Ya. Berarti untuk masuk ke SNMPTN kita harus mikirin banyak hal juga ya. Kesempatan, peluang Iya, juga. iya peluang itu lebih utama sih. Gimana cara melihat peluangnya gitu loh? Apakah dengan melihat berapa orang yang masuk, mendaftar, atau jurusannya tersendiri atau gimana? Kalau aku pribadi sih, aku lihat peluangnya dari banyaknya orang yang ngambil jurusan itu. Soalnya kan kalau Sendra Tasik sih kayak namanya aja udah Sendra Tasik. Sendra Jadi Tasik. kayak nggak umum. Iya, gitu. orang nggak bakal tahu gitu ini Iya. apaan gitu. Jadi ya udahlah. Karena orang yang mendaftar sedikit. Ya, Oh, jadi peluang aku kita masuk nggak tahu juga sih berapa banyaknya, tapi kan ya kenapa enggak gitu. ya karena orang ya. Kalau untuk abang sendiri kenapa memilih jurusan apa tadi? PNP jurusan teknologi rekayasa. Teknologi perekonomian. rekayasa. Nah, kenapa milih itu gitu? Ya, yang awal karena Politeknik itu awalnya baru sekarang buka kan di SNMPTN. Nah, mungkin kebanyakan peluangnya tuh besar kan. Iya, karena orang pertama belum kali, tahu juga ya. Karena mayoritas orang-orang tuh milihnya universitas kan. Nah, Bang salah satu yang pilih PNP karena orang mungkin sedikit yang milih Politeknik kan. Nah, Bang sih menjadi programmer kan. Programmer? Atau developer suatu game misalnya gitu ya. Waduh, ini berjiwa laki-laki sekali ya, game programmer gitu ya. Dan kalau Sendra Tasik sendiri itu apa peluangnya untuk kedepannya gitu kan? Kalau aku sendiri sih insya Allah mau lanjut S2 juga. S2? Iya. Di jurusan yang sama? Enggak. Insya Allah. Insya Allah juga. Kalau untuk S1 sekarang sih Sendra Tasik jadi guru seni. Oh, guru seni. Sendra Tasik ini kan banyak nih bidangnya. Apakah bisa kita memilih satu-satu atau harus mempelajari semua? Untuk semester 1 ini dapat bocoran ya. Waduh. Dapat bocoran dari orang-orang sana juga, kakak-kakak Alumni juga ya. Semester 1 sampai semester 4 itu masih mempelajari musik, drama, tari yang ada 3 itu. Ya. Terus semester 5 baru milih peminatannya. Oh, mulai memilih sendiri Ya. ya minatnya Mau kemana? fokus iya. Berarti pertama-tama kita belajar dulu semua Belajar basicnya dulu gitu ya semua, semua. Berarti nanti kita baru bisa memilih. Iya. Iya, benar-benar. Gitu. Asik banget gitu ya bisa memilih sebanyak itu. Ya, berarti jadi guru ke depannya. Itu mapan sekali guru. Mau PNS nggak? Rencana PNS? Insya Allah kalau ada. Aku bakal jadi murid pertama. Aku kok malah turun? Berarti gurunya jadi guru SMA. Nah, selanjutnya kan ketika mendaftar ke SNMPTN. Apa itu yang membuat yang bisa menentukan kita tuh terdaftar di dalam itu? Apa aja sih yang bisa menentukan? Dari Bima kali. Yang pertama itu pastinya nilai kan. Nilai. Oh, Nilai. jadi diperhatikan sekali nilai ya. Iya. Jangan sampai turun ya kan. Iya. Dari kelas 1 SMA sampai 3 SMA tuh usahakan jangan ada yang Turun. bener-bener turun gitu kan, walaupun kayak huruf N gitu. iya ada Naik turun Iya, gitu ya. tapi jangan bener-bener kayak gitu gitu iya. dipertahankan. Harus naik setidaknya tuh berapa kayak kalaupun turun Jangan- sejauh apa gitu? Ya jangan turun-turun banget gitu. Jauh berapa? Saya rata-ratanya 84, turunnya 70. Waduh. Kali. Di bawah KKN. banget gitu. Iya, iya. Enggak ada harapan Terus, lagi. kalau aku sih prestasi juga. Prestasi juga membantu. Iya. Prestasi juga. Soalnya sertifikat dari lomba itu tuh kayak membantu juga di universitas atau PTN yang kita pilih gitu. jadi- nilai tambahan gitu. Berarti mereka nggak melihat si nilai doang ya. Kalau misalnya ada sertifikat, ada Iya. piagam-piagam ya dimasukin Iya, ya itu untuk kayak- menambah. Iya, kayak nilai lebih sama diri kita gitu. Iya. Ya kayak apa ya? Kalau misalnya nilai aja yang kita perlihatkan ya nggak peluangnya yakin juga. kayak peluangnya sedikit gitu. Iya benar-benar. Jadi untuk teman-teman di rumah jangan lupa untuk rajin belajar juga. rajin Karena belajar kalau juga. nilainya anjlok ya Itu parah banget. ada nggak sih pengalaman dari kakak mungkin teman-temannya yang nilainya itu padahal tuh kayak N atau turun naik tapi dia lolos, ada nggak? Mungkin aku nih. Wah, Iya. iya. Ada waktu itu di semester 3 itu turun. Ya nggak turun Iya, sejauh itu, ya. nggak sejauh itu. Tapi ya
Alhamdulillah. Nggak apa-apa ya. lolos. Berarti Iya. si sertifikat tadi yang Sertifikat. menolong. Iya. Iya. Kalau Sangat menunjang. abang juga begitu, ada dibantu sertifikat juga? Ada sih. Ada. Waktu semester 4 atau 3. Itu tuh ada yang turun nilai matematik kalau nggak salah. Matematik ini mah rawan banget tuh gila. Dan berarti abang sertifikatnya tuh di bidang Di bidang pasus bra. pasus bra. Iya. Oh pantesan tinggi banget ya. Kalau tinggi sama aku, oi. Nah, aduh, maaf curhat semua. Karena jalur itu kan ada banyak untuk masuk universitas. Ada diantaranya SNMPTN, terus ada SB. SBMPTN sama Mandiri. Dan Sama Mandiri. mungkin ada PTN-PTN lain yang mengambil mahasiswanya juga ada Jalur lain juga, iya. Dan si SNMPTN itu pasti kita perlu strategi luar biasa untuk supaya bisa lolos gitu kan. Kalau dari abang Gen, apa sih strateginya kemarin yang dipakai kemarin agar bisa lolos SNMPTN hari ini? Ya mungkin menjaga nilai dari awal, misalnya dari kelas 10 sampai kelas 12 jangan sampai yang turun. Iya. Kalau dapat sih mendapatkan prestasi dari lomba-lomba misalnya kan olimpiade atau lomba-lomba yang lainnya. Gitu Dan sih. kalau untuk dalam strategi lain mungkin dalam mendaftar itu harus lebih cepat atau gimana? Kalau itu sih nggak berpengaruh. Nggak berpengaruh? Soalnya aku nih Hamin satu penutupan pendaftaran. Baru Besoknya- daftar? Iya. Waduh. Duh. Berarti ini coba-coba berhadiah ya. Berarti itu keberuntungan banget ya kan? Iya. Udah kepepet dan kita cepet-cepetan pastinya ya kan. Kalau untuk kakak sendiri strategi yang dipakai kemarin itu apa? Ya seperti kata Bima tadi, pertahankan nilainya, Iya. jangan sampai anjlok-anjlok banget gitu. Terus usahakan jangan pernah keluar dari 10 besar. Iya. Berarti ini di atas 10 besar semua ini? Alhamdulillah. 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 Ranking 1 ya? Enggak. Aduh. Oh, privasi gitu. Oke, berarti kalau misalnya ada nih orang yang nilainya udah terlanjur anjlok gitu, gimana tuh caranya? Apakah mereka harus menyerah? Udahlah, nilai gue begini gitu. Jangan sampai nyerah dong. Jangan, berarti Jangan nyerah dong. harus Tantang mencoba. diri kita dong. Waduh. Jangan gara-gara nilai udah anjlok gitu ya, kasarnya kayak gitu ya. Iya. Jangan udahlah, nilai udah anjlok, ya udahlah gitu. Jangan. Tantang dong diri berarti kita. harus coba dulu ya. Ya, coba dulu. Kalaupun gagal masih ada Iya, ujian masih lain, banyak ada lain. SBM, Iya, Mandiri juga banyak iya. banget. Iya. Iya. SN bukan akhir. Kan bukan akhir teman-teman. Oh, jadi teman-teman jangan menyerah Iya, ya jangan kan. menyerah. Walaupun ditolak ya tidak sepahit putus cinta. Duh. Jangan ngomong putus cinta kali ya. Atau ada di antara kakak berdua yang pacaran? Ini kali. Iya. Pacaran. Astagfirullah, langsung istighfar. Cukup Kak gitu kan. Aduh. Nah, kalau misalnya kiat-kiat kali ya untuk adik-adik sekarang kan banyak nih. Kakak kan udah hampir alumni atau udah alumni nih? Gak tahu nih mahasiswa apa mahasiswa. Mahasiswa. Gak tahu nih. Diambang-ambang. Iya. Di ambang-ambang apa ya gitu ya? Digantung ini. Aduh, rasanya digantung gak enak. Aduh. Kiat-kiatnya ke adik-adik di bawah kakak-kakak apa sih kalau dalam memilih universitas atau mungkin dalam memilih jalur untuk masuk ke universitas tuh apa? Atau mungkin dari siapa? Sweet dulu mungkin, gambreng. jangan kelamaan. Timing. Oke, silakan. Mungkin yang pertama yang minat mungkinnya sesuai dengan bakat dia atau minat dia. Terus ukur juga dengan nilai atau usaha dia. Pada dan Iya. sangat jelas. Kalau cowok tuh emang gitu ya kak ya. Cerita aja ngomongnya, nggak perlu banyak mubazir gitu. Harus sesuai dengan minat. Iya. Karena kalau nggak minat ya sama aja bohong. Yang Ketika kayak 3M itu loh. minat, Minat, mampu, mau. Wah, Kalau nggak ada nih salah satu nih dari ini nih ada yang kurang itu, ya, nggak ada lagi. ya jangan deh gitu. Berarti ingat 3M. 3M. Minat, mampu, mau. Bagi yang Soalnya nggak- kalau- gini, kalau kita udah minat, kita mampu. Kalau nggak mau, ya nggak bisa juga. Iya, Nih iya. kalau kita minat, kita mau tapi nggak mampu, berarti kita memaksakan diri dong. Iya. Memaksakan diri. Terlalu apa Iya. berdream apa namanya Memaksakan bermimpi, diri iya, gitu. memaksakan diri ya bener-bener. Dan Buat kemampuan juga. itu tadi termasuk kiat-kiat atau gimana?
Aduh. Atau mau bikin apa? Kasih kiat-kiat sendiri untuk adik-adik? Untuk adik-adik Ada. dan teman-teman yang belum berkesempatan untuk lolos SNMPTN, jangan berkecil hati. SNMPTN bukanlah akhir. Untuk adik-adik juga jangan kayak SNMPTN susah, jangan mikir kayak gitu. Iya. Soalnya ya ukur peluang kita masing-masing gitu. Berarti harus Sesuai mikirnya, bakat dan minat juga. berarti mikirnya itu dari sekarang. Ya, harus dari sekarang juga. Jangan besok mau daftar SN, aduh, nggak tahu apa nih. Langsung Ya, ribet gitu jangan ya, kayak iya gitu. ya. Ukur-ukur dari sekarang. Dari sekarang kan ada orang tuh yang ngomong gitu, ya udahlah sekarang masih muda, santai-santai dulu, main-main jangan. dulu gitu kan. Jangan kayak gitu. Kiranya ketika di kelas 12 itu berdampak banget sebenarnya kan. banget. Kan aku sering tuh teman-teman kelas 10. Biasalah dulu bahasa Minang gitu. Aduh, masuk bahasa daerah. Kelas 10 baru masuk SMA. Biarin aja lah gitu. Kita Jangan kan deh, masih jangan. gitu lah gitu. Padahal dari sanalah kita memulai gitu ya. Dari sana kita memupuk. Kayak menanam pohon ya. Iya. Nanam bibitnya harus bagus-bagus gitu ya, karena nantinya kan besar bagusnya juga. Dan ada nggak sebuah motivasi untuk teman-teman seangkatan kakak-kakak yang bagi yang lolos dan maupun yang tidak lolos, ada nggak? Bagi yang lulus, selamat. Jangan sampai menyerah di tengah jalan ya kan. Ya. Terus bagi yang nggak lolos, jangan berkecil hati. Jalan masih banyak yang lain. Dan selalu berdoa untuk mendapatkan jalan itu. Berdoa jangan lupa ya. Iya. Kalau dari kakak, Rajin belajar, iya. Rajin belajar. rajin belajar. Semangat. Ya walaupun semangat itu udah klise banget ya. Ya, semangat aja semua Semangat ya. aja, semangat. Terus jangan berpikir SNMPTN ini adalah akhir, masih banyak jalan-jalan yang lain untuk menunggu. Berarti jangan sampai menyerah. Berani menantang diri juga. Wah, berarti kakak berdua ini sangat menantang kehidupannya ini, jangan-jangan suka ngelompat tebing mungkin ya. Terlalu menantang. Belum. Oh belum. Oh mau coba ini, jangan-jangan ya. Jangan dicoba, aku bisa kangen nanti. Aduh. Sungguh. Oke, yang terakhir nih, sebelum kita menutup acara kita. Udah. Sebelum kita menutupnya, ada nggak apa namanya tuh? Pesan-pesan untuk teman-teman yang nonton pada hari ini? Pesan-pesan. Iya. Gimana dulu? Kalau pesan bang, kalau yang untuk kelas 10, ikutlah ekskul, terus naikkan nilai kalian. Nah itu sih kalau untuk kelas 10. Kalau untuk kelas 11, ikuti lomba misalnya olimpiade, terus pertahankan nilai, dan kalau ingin coba naikkan nilai gitu. Oke. Aku nih. Silakan. Kalau untuk adik-adik kelas 10, ya kata Bima, ikut ekskul yang itu minat kamu, bakat kamu. Nggak tahu kan, ekskul itu juga jadi bahan nanti selanjutnya gimana. Di sana juga kita melihat bakat kita Iya. apa. Iya. Terus juga untuk adik-adik kelas 11, ya belajar yang rajin, pikirkan mau lanjut PTN mana gitu. Iya. Aku kelas 11 nih sekarang nih. Iya. Doain aku ya lulus. Itu kabar. Aduh. Iya, tenang aja gitu. Untuk apa bagi teman-teman yang penasaran juga tentang bagaimana sih SNMPTN, bisa tanya-tanya ke alumni kita juga. Banyak juga di atas kakak-kakak ini juga kan. Silahkan nanti tanya ke Instagramnya. Kita promosi Instagram. Oh, jadi ceritanya promosi. Boleh, silakan. Instagramnya apa nih? Kalau aku STHFAA. Double A. Ribet banget STHFAA. STHFAA. Aku kedengernya ST tau nggak? Aus nih. Aduh, ST dingin. ST dingin. Ya, jadi itu nama Instagramnya. Kalau Bisa DM aja. aduh. Kalau kakak ya, kakak Bubia. Kalau bang, @bimarintang. P. Ada P-nya juga. Ribet banget ini mah Instagram berdua nggak jadi follow lama banget, ribet. Ya udah, kita udah tiba di penghujung acara. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton, dan juga terima kasih juga kakak-kakak dan abang-abang yang Ditunggu udah loh hadir. tangan selanjutnya. Tenang aja. Mau formal atau gimana? Unformal aja kan. Jadi terima kasih teman-teman semuanya yang udah nonton. Jangan lupa untuk Subscribe.
like and share. Dan komen juga tentang bagaimana podcast kita pada hari ini dan bagaimana untuk kedepannya. Jangan lupa dikasih saran karena kita juga akan menerima. Oke, dadah semuanya. Terima kasih teman-teman.